Jelaskan materi yang pertama yaitu apa saja pengantar dari biopsikologi. Yang pertama, peran biologi terhadap perilaku, mind-brain relationship, lalu sel saraf dan impuls saraf dan strategi riset yang digunakan dalam psikologi. Yang ketiga, sinapsis, neurotransmitter dan obat-obatan, sistem saraf dan cerebral cortex. Perkembangan dan plastisitas otak, visual coding dan penglihatan dan sistem auditorik, somasensorik, sistem motorik, kontrol gerakan dan gangguan gerakan seks, hormon dan variasi perilaku seksual, ritme tidur, REM dan mimpi, penyimpanan informasi, belajar dan ingatan, literasi dan kesadaran, emosi dan stres, gangguan perilaku, mood disorder dan skizofrenia. Sistem saraf terdiri dari dua bentuk sel, yaitu neuron dan glia. Neuron berfungsi untuk menerima dan mengantar informasi ke sel lain, sedangkan glia memiliki fungsi yang berbeda-beda. Struktur dan fungsi sel dalam sistem saraf terbagi menjadi tiga, yaitu neuron sensorik yang berfungsi mendeteksi perubahan lingkungan eksternal atau internal dan mengirimkan informasi tentang perubahan ini ke sistem saraf pusat. Kemudian, neuron motorik yang terletak di dalam sistem saraf pusat yang mengontrol kontraksi otot atau sekresi kelenjar, dan interneuron yang terletak sepenuhnya di dalam sistem saraf pusat. Terdapat 4 jenis neuron. Yang pertama, anaksonik, yang kedua unipolar, yang ketiga bipolar, dan yang terakhir multipolar. Ada 2 hal yang dapat terjadi pada neuron yang sedang beristirahat. Yang pertama, hiperpolarisasi, yaitu meningkatkan perbedaan atau polarisasi antara muatan listrik 2 tempat atau lebih kecil kemungkinannya untuk menyala. Dan yang kedua, depolarisasi, yang mengacu pada penurunan polarisasi menuju 0 atau lebih mungkin untuk menembak. Sedangkan ambang eksitasi mengacu pada setiap rangsangan di luar tingkat tertentu yang menghasilkan depolarisasi masif atau potensial aksi. Struktur sistem saraf. Struktur sistem saraf terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak, yang terdiri atas otak besar, otak tengah, dan otak kecil, dan sumsum lanjutan, serta sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sistem saraf tepi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu saraf sadar, yang terdiri 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Yang kedua, saraf tidak sadar atau otonom, terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Secara fisiologi, Charles Scott Sherrington memperagakan bahwa komunikasi antar neuron berbeda dengan komunikasi di sepanjang jalur akson. Sherrington menyimpulkan adanya celah antar neuron. Kemudian, istilah sinapsis digunakan untuk merujuk pada celah tersebut. Sherrington melakukan riset pada gerak refleks, yaitu sebuah respon otomatis otot terhadap rangsangan. Pada refleks lutut, neuron sensorik mengeksitasi atau merangsang neuron kedua. Neuron tersebut kemudian juga akan mengeksitasi neuron motorik yang akhirnya merangsang otot. Urutan yang dimulai dari neuron sensorik hingga menunjuk pada respon otot disebut sebagai busur refleks. Jika neuron berdiri sendiri, maka gerak refleks pasti memerlukan suatu bentuk komunikasi antar neuron. Oleh karena itu, karakteristik komunikasi antar neuron dapat diungkap melalui pengukuran refleks. Obat-obatan dapat menstimulasi atau menginhibisi sinapsis. Obat yang menghambat efek neurotransmitter disebut dengan antagonis, sedangkan obat yang meningkatkan neurotransmitter disebut dengan agonis.
Efek obat dalam campuran dari agonis dan antagonis. Obat dapat agonis untuk suatu perilaku tertentu dan antagonis untuk perilaku yang lain, atau agonis pada dosis tertentu dan antagonis pada dosis yang berbeda. Pembagian kategori obat didasarkan pada cara kerja utamanya. Contohnya amfetamin dan kokain adalah stimulan, opiat adalah narkotika, dan LSD adalah halusinogenik. Meskipun jenis obat berbeda-beda, tetapi sebagian besar obat psikotropika memiliki efek langsung atau tidak langsung terhadap stimulasi pelepasan dopamin, khususnya pada accumbens nucleus, yaitu suatu bagian di bawah lapisan korteks otak yang memiliki banyak reseptor dopamin. Pada sebagian besar kasus, dopamin adalah neurotransmitter inhibitor. Hampir semua orang yang selamat dari kerusakan otak menunjukkan pemulihan perilaku sampai tingkat tertentu. Beberapa mekanisme bergantung pada pertumbuhan cabang baru, akson dan dendrit, mirip dengan mekanisme perkembangan otak. Memahami proses mengarah pada terapi yang lebih baik untuk orang dengan kerusakan otak dan berkontribusi pada pemahaman kita tentang fungsi otak. Penyebab umum kerusakan otak, terutama pada orang tua, adalah gangguan sementara aliran darah normal ke area otak selama stroke, juga dikenal sebagai kecelakaan cerebrovaskular. Jenis stroke yang lebih umum adalah iskemia, akibat dari bekuan darah atau obstruksi lain pada arteri. Jenis yang kurang umum adalah pendarahan, akibat dari arteri yang pecah. Efek stroke bervariasi dari hampir terlihat hingga segera berakibat fatal. Gambar di bawah menunjukkan otak 3 orang, satu yang meninggal segera setelah stroke, satu yang bertahan lama setelah stroke, dan korban luka tembak. Saat ini prospek iskemia sangat bagus jika dokter bertindak cepat. Obat yang disebut sebagai aktivator plasminogen jaringan atau TPA memecah gumpalan darah. Untuk mendapatkan manfaat TPA, pasien harus menerima TPA dengan cepat, setidaknya dalam waktu 4,5 jam setelah stroke. Bangsal darurat telah meningkatkan waktu respon mereka, tetapi faktor pembatasnya adalah sebagian besar korban stroke tidak sampai ke rumah sakit dengan waktu yang cepat. Kira-kira perawatan lain apa yang mungkin efektif saat orang terkena stroke? Mengingat bahwa stroke membunuh neuron dengan stimulasi berlebihan. Salah satu pendekatannya adalah mengurangi stimulasi dengan memblokir sinapsis glutamat atau memblokir masuknya kalsium. Banyak teknik seperti itu telah menunjukkan manfaat pada hewan laboratorium, tetapi sejauh ini tidak ada yang menunjukkan manfaat bagi manusia. Materi visual coding dan penglihatan. Baik cahaya masuk ke mata melalui lubang di tengah iris yang disebut pupil. Ini difokuskan oleh lensa, dapat disesuaikan, dan kornea tidak dapat disesuaikan, dan diproyeksikan ke retina, permukaan belakang mata yang dilapisi dengan reseptor visual. Cahaya dari sisi kiri dunia mengenai bagian kanan retina, dan sebaliknya. Cahaya dari atas mengenai bagian bawah retina, dan cahaya dari bawah mengenai bagian atas. Pembalikan gambar tidak menimbulkan masalah bagi sistem saraf. Ingat, sistem visual tidak menduplikasikan gambar. Ini mengkodekannya dengan berbagai jenis aktivitas saraf. Retina vertebrata mengandung 2 jenis reseptor, sel batang dan sel kerucut. Sel batang berlimpah di pinggiran retina manusia, merespon cahaya redup tetapi tidak berguna di siang hari karena cahaya terang memutihkan mereka. Sel kerucut berlimpah di dalam dan di dekat fovea, kurang aktif dalam cahaya redup, lebih berguna dalam cahaya terang, dan penting untuk penglihatan warna. Karena distribusi sel batang dan kerucut, Anda memiliki penglihatan warna yang baik di fovea tetapi tidak di perifer. Baik batang maupun kerucut mengandung fotopigmen, bahan kimia yang melepaskan energi ketika terkena cahaya. Fotopigmen terdiri dari 11 cis retinal atau turunan vitamin A yang terikat pada protein yang disebut opsin, yang memodifikasi sensitivitas fotopigmen terhadap panjang gelombang cahaya yang berbeda.
Cahaya tampak terdiri dari radiasi elektromagnetik dalam kisaran kurang dari 400 nanometer hingga lebih dari 700 nanometer. Kita menganggap panjang gelombang terpendek yang terlihat adalah sebagai ungu, dan panjang gelombang yang semakin panjang dianggap sebagai biru, hijau, kuning, orange, dan merah. Kita menyebut panjang gelombang ini cahaya hanya karena reseptor di mata kita disetel untuk mendeteksinya. Jika kita memiliki reseptor yang berbeda, kita akan mendefinisikan cahaya secara berbeda. Terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang warna. Yang pertama, teori trichromatic Young and Helmholtz. Yang kedua, teori opponent process. Dan yang terakhir, teori Retinex Edwin Land. Itulah tadi paparan rangkuman biopsikologi dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.